Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Oh ya, perkenalkan nama saya Nurlela Muhsin dengan NPM 022724111017. Saya dari Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah topik yang menarik dan relevan di kehidupan saat ini. Teori yang saya bahas yaitu tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Mengapa kita harus membahas materi ini? Karena sistem keuangan syariah saat ini sedang berkembang pesat, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, selain itu, keuangan syariah bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang etika, keadilan, dan kesejahteraan ekonomi. Nah, selama 20 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mulai dari pengertian keuangan dan prinsip syariahnya, prinsip-prinsip utama dalam sistem keuangan syariah, jenis-jenis akad atau perjanjian dalam praktiknya. Adapun juga operasional dalam praktik bank syariah, perkembangannya di era modern, serta kesimpulan dan pesan penting yang bisa kita ambil. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian keuangan perbankan syariah. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian keuangan dan perbankan syariah. Teman-teman, sebelum kita jauh untuk membahas praktiknya, kita harus paham dulu maknanya seperti apa. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Artinya, setiap aktivitas ekonomi syariat dan keuangan harus sesuai dengan syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dalam sistem ini tidak boleh ada unsur riba, gharar, dan maisir. Semua transaksi harus dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan. Sedangkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perbankan seperti menghimpun dana dan menyalurkan, tapi dia dengan sistem syariah. Nah, dan bedanya dengan bank konvensional, kalau bank konvensional pakai bunga, maka bank syariah pakai sistem bagi hasil dan akad. Jadi, hubungan antara nasabah dan bank itu bukan lagi pemberi pinjaman dan bekerja sama, bukan pemberi pinjaman dan peminjam, tapi lebih ke mitra usaha yang bekerja sama mencari keberkahan. Nah, sistem ini tidak hanya menghindari yang haram, tapi juga mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Lanjut ke prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Nah, ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar teori keuangan syariah, yaitu 1. Larangan riba atau bunga. Nah, Islam melarang riba karena menyebabkan ketidakadilan. Kenapa? Karena satu pihak bisa untung tanpa menanggung risiko, sementara pihak lain rugi tapi tetap harus membayar bunga. Nah, dalam sistem syariah, keuntungan hanya boleh diperoleh lewat kerjasama dan hasil usaha yang nyata. Kedua,
larangan gharar. Artinya setiap transaksi harus jelas objeknya, nilainya, dan waktunya. Tujuannya supaya tidak ada penipuan atau sengketa. Yang ketiga, larangan maisir. Nah, Islam melarang keuntungan yang diperoleh secara spekulatif tanpa usaha nyata. Dalam konteks modern, ini bisa berarti dilarangnya investasi bodong atau trading tanpa dasar. Lanjut ke 4, prinsip keadilan dan keseimbangan. Semua pihak harus mendapat hak secara profesional. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, karena dalam Islam bisnis itu bukan hanya untuk kaya tapi juga untuk adil. Dan kelima, yaitu prinsip tolong menolong. Ekonomi syariah menekankan bahwa manfaat sosial, contohnya pembiayaan untuk UMKM, dana sosial atau zakat, tujuannya membantu masyarakat, bukan menekan mereka. Kalau semua prinsip ini dijalankan, sistem ekonomi akan lebih stabil, manusiawi, dan membawa keberkahan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kita bahas tentang jenis-jenis akad dalam keuangan syariah. Dalam perbankan syariah, transaksi tidak menggunakan istilah kredit atau bunga, tapi memakai akad, yaitu perjanjian yang halal dan disepakati oleh kedua pihak. Nah, adapun beberapa akad yang sering digunakan antara lain mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal jika bunga karena kelalaian pengelola. Yang kedua yaitu musyarakah. Itu artinya kerjasama di mana dua pihak sama-sama menanam modal dan berbagi untung rugi secara adil. Dan ada pun juga murabahah, yang artinya jual beli dengan margin keuntungan. Nah, misalnya bank beli barang lalu menjualnya ke nasabah dengan harga lebih tinggi atau margin yang disepakati sejak awal. Ada pun juga ijarah atau sewa menyewa, yang dimana bank bisa menyewakan barang, kendaraan, atau properti kepada nasabah dengan imbalan sewa yang halal. Ada juga wadiah dan wakalah atau titipan dan perwakilan. Contohnya tabungan wadiah di mana nasabah menitipkan uang di bank tanpa bunga, tapi bisa dapat bonus sukarela dari bank. Dengan sistem akad ini, semua transaksi pada transparan, saling ridah, dan tidak ada yang dirugikan. Nah, pembahasan berikutnya kita akan bahas mengenai praktik dan operasional perbankan syariah. Sekarang kita lihat bagaimana praktiknya berjalan di dunia nyata. Secara umum, bank syariah menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Selain menghimpun dana masyarakat, kedua ada juga menyalurkan pembiayaan, yang dimana bank menyalurkan dana ke sektor produktif seperti usaha kecil dan menengah dengan sistem bagi hasil atau jual beli. Jadi pembiayaan bukan untuk menjerat nasabah, tapi membantu mereka berkembang. Adapun juga
memberikan layanan keuangan lainnya, yang dimana seperti layanan zakat, pembiayaan haji, transfer dana, atau bahkan fintech syariah. Nah, contoh nyata di Indonesia antara lain Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan juga BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta berbagai koperasi syariah di daerah masing-masing. Nah, perbankan syariah berperan besar dalam memperkuat ekonomi umat dan menciptakan sistem keuangan yang sehat, adil, dan berkeadilan sosial. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan dan tantangan di era modern. Teman-teman, perkembangan keuangan syariah di dunia sekarang sangatlah luar biasa, di mana saat ini nilai aset keuangan syariah global telah mencapai lebih dari 4 triliun dolar dan terus meningkat setiap tahunnya. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan bahkan Inggris, Jepang, itu mereka telah mengembangkan sistem keuangan syariah untuk mereka sendiri. Nah, Indonesia sendiri menjadi salah satu pusat ekonomi syariah terbesar di dunia karena kita punya potensi besar dikarenakan mayoritas masyarakatnya muslim dan kesadaran akan keuangan halal semakin tinggi. Namun tentu saja masih ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangannya ada juga masih banyak masyarakat yang belum paham perbedaan antara bank syariah dan konvensional, terus kurangnya tenaga ahli dan inovasi digital di sektor ini, lalu ada juga persaingan global yang menuntut. Nah, itu merupakan efisiensi dan teknologi tinggi. Tapi di balik tantangan ada peluang besar. Dunia sekarang sedang mencari sistem ekonomi yang lebih etis, transparan, dan berkeadilan. Itu semua sudah ada dalam prinsip Islam. Nah, bahkan negara non-muslim mereka pun mulai menghadapi prinsip syariah karena melihat manfaat universalnya, kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Jadi masa depan keuangan syariah itu cerah banget. Baik teman-teman, dari pembahasan panjang kita tadi ada beberapa poin penting yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, sistem keuangan dan perbankan syariah ini dia berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kedua, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir itu bukan hanya aturan agama, tapi itu juga merupakan solusi bagi ekonomi di modern ini. Nah, ketiga, perbankan syariah itu telah membuktikan diri sebagai sistem yang stabil dan bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Adapun juga memang tantangan masih ada, tapi dengan literasi, inovasi, dan semangat kolaborasi, ekonomi syariah bisa terus tumbuh dan memberi manfaat bagi dunia. Begitu kita sebagai generasi muda, kita harus bisa berperan aktif, mulai dari menggunakan layanan syariah, kemudian kita mulai hingga mendukung UMKM halal, kemudian ikut menyebarkan literasi keuangan syariah, karena
Pada akhirnya, ekonomi bukan sekedar tentang uang, tapi tentang keberkahan dan keadilan. Nah, itu terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembahasan kita pada video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya sistem keuangan yang adil dan beretika. Sekian mungkin itu dari saya. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night.